Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Teman-teman sekalian, apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam, dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan yang sebelumnya, yaitu tentang ketentuan zakat. Adapun hari ini yang akan kita bahas adalah tentang mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang kedua, orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Dan yang ketiga, hikmah dan manfaat dari adanya ibadah zakat. Teman-teman sekalian, orang-orang yang berhak menerima zakat atau istilahnya mustahik, itu Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai satu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Teman-teman sekalian, dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Orang yang fakir. Pengertian fakir adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya usaha, bahkan tidak ada kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta, juga memiliki usaha, tetapi harta dan usahanya tersebut tidak mencukupi kebutuhannya, dan tentunya hidupnya serba kekurangan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa fakir dan miskin itu berbeda. Kalau fakir itu ya gak ada kerjaan, bahkan gak ada usaha. Tapi kalau miskin itu punya usaha, punya harta, hanya saja tidak mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga, amil. Amil itu adalah orang yang bekerja sebagai pengurus zakat, atau kita disebutnya dengan panitia zakat. Keempat, mu'alaf. Yang disebut mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam, atau orang yang punya ketertarikan untuk beragama Islam, gitu ya, sehingga diberikanlah zakat supaya mereka bisa masuk Islam. Yang kelima, riqab. Riqab di sini adalah hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya sendiri, dan tentunya dia harus membayar beberapa harta, begitu ya. Nah, apabila dia kesulitan, maka boleh dibantu dari zakat. Yang keenam, gorim. Yang disebut gorim itu adalah orang yang kelilit hutang. Hutang di sini bukan untuk keperluan pribadi tentunya. Contohnya untuk beli rumah, nyicil mobil, dan sebagainya. Tentunya ini di jalan Allah ya teman-teman. Yang ketujuh, sabilillah, atau orang yang berperang, berjihad di jalan Allah. Yang kedelapan, ibnu sabil.
Ibnu Sabil itu orang yang bepergian, musafir, tetapi dia kehabisan bekal. Maka dia boleh menerima zakat. Nah, selain orang-orang yang berhak menerima zakat, ternyata ada juga orang-orang atau golongan yang tidak boleh menerima zakat. Di antaranya yang pertama orang kaya. Ya kalau orang kaya ngapain juga ya menerima zakat, kan dia udah kaya, ngapain menerima zakat? Yang seharusnya adalah dia itu muzaki, orang yang memberikan harta kepada orang lain ya. Yang kedua orang kafir, ya orang non muslim, orang di luar Islam tidak boleh menerima zakat. Yang ketiga orang murtad, orang yang asalnya Islam tetapi dia keluar dari Islam, dia murtad, maka dia pun tidak boleh menerima zakat. Yang keempat, keluarga yang bisa menerima waris. Ya, anak, cucu dan ke bawah gitu ya. Atau kakek, nenek dan nasab ke atas, atau suami dan istri. Maksudnya gini, contohnya nih si A nih zakat, tapi si A ini malah ngasihkan si hasil zakatnya itu ke anaknya. Itu namanya bukan zakat ya, tapi ya hibah aja gitu. Nah, itu tidak boleh. Kalau zakat itu harus dikasihkannya ke orang lain. Yang kelima, keluarga dan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi yang disebut Habib atau Syarif, ya Habib itu keturunan Nabi Muhammad yang laki-laki. Kalau Syarifah itu yang perempuan. Nah, itu tidak boleh menerima zakat. Teman-teman sekalian, selanjutnya apa sih hikmah dan juga manfaat dari adanya ibadah zakat ini? Tentunya banyak ya, baik itu untuk muzakinya ataupun untuk mustahik. Pertama, manfaat dan hikmah zakat bagi muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Yang pertama, menumbuhkan rasa peduli. Rasa peduli. Iya, kita harus sadari bahwa di luar sana ada orang yang tidak mampu, ada yang kekurangan, ada yang nasibnya tidak sama seperti kita. Kita ada rasa empati, rasa simpati, rasa peduli kepada mereka untuk membantu meringankan beban mereka. Yang kedua, mengikis sifat kikir. Nih, terkadang kita nih udah punya harta, udah jadi orang kaya, ada penyakitnya, penyakit kikir. Kita merasa ini punya saya ini, gak boleh undang lain. Nah, dengan adanya ibadah zakat ini, kita mencoba untuk mengikis, bahkan membuang yang namanya sifat kikir dari diri kita. Yang ketiga, membersihkan harta dan jiwa, ya. Di dalam harta kita, dalam jiwa kita, pastinya kita punya dosa. Yang namanya manusia pasti ada kesalahan. Begitupun di dalam harta kita, pasti itu ada hak orang lain. Kenapa kok ada hak orang lain? Yang pastinya kita mendapatkan harta itu gak ujug-ujug dari langit muncul. Pasti ada bantuan orang lain, ada tenaga orang lain di sana. Nah, untuk itu kita bisa membersihkan jiwa kita, membersihkan harta kita dengan mengeluarkan zakat. Nah, yang keempatnya, sebagai tanda syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita syukuri bahwa Allah melimpahkan begitu banyak harta, memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Nah, salah satu cara untuk bersyukur adalah dengan mengeluarkan zakat. Yang selanjutnya, manfaat dan hikmah zakat bagi mustahik atau orang yang menerima zakat. Yang pertama, membantu meringankan beban ekonomi kaum duafa. Ya. Bagi mereka yang fakir, yang miskin, yang kekurangan, dengan adanya zakat itu mereka terbantu meringankan beban-beban mereka. Ya, mungkin kasihan kan, yang gak ada usaha, yang gak punya harta. Sehingga dengan ada zakat ini mereka bisa terbantu dan meringankan beban-beban mereka. Yang kedua, menumbuhkan rasa kasih sayang sesama umat. Ya, jangan sampai ada gap gitu ya,
Antara orang kaya, orang miskin itu kayak jauh-jauhan. Nah, dengan ada zakat ini diharapkan apapun nasib kita itu kita bisa saling berjabat tangan, berdamai, memberikan kasih sayang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, mencegah terjadinya kejahatan. Kenapa demikian? Karena begini, banyak orang yang melakukan kejahatan itu karena memang dia kekurangan dan dia terpaksa. Saya ini pengen makan tetapi kok gak ada makanan sehingga terbersihlah dalam dirinya untuk mencuri dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya zakat ini bisa mencegah terjadinya kriminal di antara kita karena kebutuhan masing-masing orang itu terpenuhi. Dan yang terakhir adalah membangun ekonomi umat. Jadi diharapkan bahwa kalau mustahik itu jangan terus-terusan jadi mustahik, ya. Suatu saat gitu ya, yang jadi mustahik ini derajatnya meningkat menjadi muzaki gitu ya. Ibaratnya jangan terus-terusan fakir, yang meningkat kok jadi miskin sedikit kemudian berubah menjadi orang kaya. Mudah-mudahan seperti itu gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, sekian untuk pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan mudah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.